Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman wabarakatuh. sobat Mas Darkom, malam ini kita akan membicarakan terkait berbagai macam permasalahan hukum. Permasalahan hukum ini juga merupakan usulan dari sobat Mas Darkom semua yang pengen mengenal lebih dalam apa atau itu hukum, gitu loh Mas Andi ya. Jadi kita sedikit demi sedikit, walaupun kita orang awam nih, kita mulai mengenal apa itu hukum, apa itu istilah-istilah hukum, apa yang harus dilakukan ketika punya masalah hukum. Jadi ayo kita belajar bareng, kita mulai dari nol lagi. Apa sih itu hukum? Kan seperti itu Mas Andi? Ya, ini kami belajar. Ya, kita belajar bareng lah. Nah, berarti suruh nyiapkan pulpen sama kertas. Oh siap, pulpen, kertas sama ChatGPT biasanya nanti ada pertanyaan kan dia bisa tanya jawab. Oke, ini kita ngobrol terkait putusan NO Mas Andi. Oh, N. Oh, jadi kadang teman-teman sobat Mas Darkom ini kalau berperkara di pengadilan, terus kemudian ada putusannya NO, putusannya no, gitu. No, iya apa toh atau tidak kan nggak seperti itu. No itu menang. Ada juga yang berinterpretasi no itu menang atau no itu tidak. Jadi memang multi tafsir lah. Ya. Jadi kita luruskan ya sobat Mas Darkom ya. Yang disebut dengan NO itu sebenarnya adalah bahasa Belanda tadi. Niet van Varklik van Var. Nah, artinya Jonten potong Belanda. Yang pada intinya gini, NO itu adalah gugatan tidak dapat diterima. Oh. Jadi ketika itu kita mengenalnya dalam perkara perdata ya Mas Andi ya. NO itu tidak dapat diterima. Apa sih tidak diterima itu? Tidak diterima itu suwe apa kertasnya itu dan itu nganggo neping ngerti. Banyak yang berasumsi seperti itulah. Yang intinya NO itu adalah gugatannya mengandung cacat formil. Cacat formil itu apa toh? Nah itu Mas Andi. Nah cacat formil ora terus kaya lek kartu cacat mental ngono enggak, beda. Itu beda. Cacat di bawah pengakuan. Iya, di bawah pengakuan itu beda. Kembali ke topik Mas Andi. NO tadi itu disebut dengan cacat formil. Cacat formil itu ada beberapa Mas Andi. Satu bisa juga karena kurang lihat. Jadi yang digugat itu harusnya 5 orang, cuma 4. Nah, itu satu. Yang kedua, cacat formil itu karena tidak nyambung dalam gugatannya. Gugatannya sama apa yang diminta itu nggak nyambung. Gitu loh Mas Andi. Contohnya gugatan cerai. Saya minta cerai. Tapi dalam petitumnya apa yang diminta, saya tidak mau diceraikan. Nah, itu kan kontra. Itu kan kontra Mas Adi. Nah, seperti itu. Contoh-contoh yang gampang lah. Nanti ya kalau pengen lebih dalam lagi bolehlah komen, tanya, pasti kita jawab. Iya Mas Adi. Yang paling banyak itu sekarang NO itu adalah karena kurang pihak. Kalau bahasa kerennya kurang pihak itu plurus litis konsorsium. Bahasa hukum pokoknya dino iki hari ini Mas Darkom itu masak pinter gitu. Padahal jane ya ming balabal. Yang pengacara beliau. Ngerti niki ming sawah ro rabok. Apa lagi Mas Darkom? Ada juga basa desane apa kum berarti NO kuwi. NO itu ya pokoknya gugatan menang orang menang, orang iso digugat berarti. Nah, berarti gugatanmu kudu dibaleni. Oh. Iso dibaleni, iso juga banding. Ning nek banding kan lucu. Wong wis jelas kuwi ditolak karena cacat formil kok banding. Lah ya sesuk ming NO meneh ditolak meneh. Berarti tidak bisa dilanjutkan. Alangkah baiknya diulang lagi. Yang tadi berikutnya lagi Mas Darkom. Sampai di sini paham? Sampai di sini. Lek kartu paham, sobat Mas Darkom paham. Oke Mas Andi yo. Objeknya tidak jelas. Objeknya tidak jelas. Terus ditandatangani oleh kuasa yang tidak seharusnya. Intinya terkait formalitas lah. Terkait formalitas gugatannya itu salah. Jadi
Hakim nanti akan menilai oh ini salah. Dan NO itu yang mengakibatkan gugatan NO itu ada dua. Yang pertama itu karena gugatan tersebut NO karena memang cacat formil. Yang kedua NO karena salah tempat melakukan gugatan. Contohnya Mas Andi arep gugat cerai padahal agamanya Islam kok arep gugat yang pengadilan negeri. Nah itu salah. Jurisdiksinya kan seperti itu Mas Andi. Bahasa aku Masya Allah. Sen aku pinter tenan ya. Aduh sen ini kira lek karto. Dasar nyambil petani. Nah, Pinter, makanya pinter ya. Iya, Anak petani kaya kowe ngene kabeh, waduh, negarane maju tenan. oh, nah itu kan apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa itu sudah terlaksana gitu loh. Harus gitu ya. Ya. Terkait NO tadi Mas Andi. NO itu kan banyak orang yang multi tafsir. Bahkan saya pernah juga dengar di ada sebuah cerita gini Mas Andi. Pengacara itu mendapat kuasa dari seseorang. Terus kemudian dia melakukan gugatan dan gugatannya itu NO. Nah, tapi dia ngomong kepada si pemberi kuasa kliennya bahwa ini sudah menang. Dan ini sudah menang dan dia meminta success fee. Ini oknum ya, oknum pengacara ya. Terus kemudian jangan ditiru. Terus setelah itu selang 1 bulan ternyata sana menggugat malah. Oh, gugat balik ya. Nah, gugat balik. Nah, akhirnya pengacara tersebut memang pengacara itu kan memang mempunyai hak kebal hukum ya Mas Andi, hak imunitas ya. Tapi hak imunitasnya itu ada anunya ya. Ada tanda kutipnya dengan itikat baik. Kalau memang dari awal yang saya sampaikan tadi kan memang oknum pengacara tersebut melakukan tindak pidana penipuan. Ya. Yang putusannya NO tapi mengatakan bahwa ini menang dan sudah meminta success fee-nya. Iya, mentang-mentang kliennya tidak ngerti hukum. Nah, tidak tahu apa artinya NO itu tadi. Kayak gitu tau lek karto. Ayo berarti tau di jaluk menang kudu bayar piro langsung mau toko piro. Jebul NO. Nah, NO diunekke menang, Je. Oh, ayo kuwi mukae. Oh, ngelak. Ngelak ya. Mas Hargo. Nafsunya ngelak Mas Hargo. Karena hampir selama ini kan kita adanya cuma guyon toh. Kita tidak ke materi yang lebih mendalam. Kalau NO ini memang abu-abu ya. Teman-teman sobat Mas Hargo yang kuliah hukum, ya toh. Yang S1 hukum sekarang ini Mas Andi. Pasti pengen ngerti apa toh artinya NO itu. Nah, sudah kita sebutkan tadi. Semoga ini menjadi harapan kita ya Mas Andi. Iya. Ini menjadi pembelajaran buat semua. Olehlah generasi yang mau nanti jadi pengacara. Tidak perlu menjadi ahli hukum untuk mengetahui beberapa istilah hukum. Karena istilah hukum ini sekarang sudah general. Ya. Semua orang harus tahu. Ya. Itu bisa menjauhkan Anda dari penipuan-penipuan yang seperti tadi saya sampaikan. Ya. Oke. Cukup sekian Sobat Mas Hargo terkait NO atau niat on fan kerit fan far tadi. Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham, silahkan komen. Ya. Nanti kita bahas lebih lanjut apa itu NO. Ikut contoh-contohnya. Ben gamblang, ben pinter, ben jos, ora plong-plongo kayak lek karto. Salam sehat, salam waras. Wassalam.